Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Paringsi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini. Tak kenal maka ta'aruf, jadi wajib untuk ta'aruf dulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Pratama dengan NIM 20308104 dari jurusan Administrasi Bisnis Rombel 2. Dan anggota saya yang pertama ada Mita Dilani Handriani, yang kedua ada Laisha Alivia Permana, yang ketiga ada Vina Eka Paksi, yang keempat ada Devina Oktaviani, yang kelima ada Siti Maria Ulfah, dan yang terakhir ada Berliana Putri. Sesi presentasi kali ini dibagi menjadi dua. Pertama adalah sesi penyajian materi oleh kelompok materi dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab audiens dengan kelompok materi. Materi yang akan disampaikan berjudul Budaya Organisasi. Dan pemateri pertama akan menyampaikan apa yang ingin disampaikan, yaitu oleh Raisa. Baik, terima kasih moderator. Pengertian budaya organisasi. Budaya adalah seperangkat pemahaman penting yang berkembang, diyakini, dan diterapkan oleh suatu kelompok. Organisasi adalah suatu kelompok orang dari berbagai latar belakang berbeda, bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di dalam kelompok dan digunakan sebagai tuntutan mereka dalam berperan serta membedakannya dengan kelompok lain. Selanjutnya, budaya organisasi menurut para ahli. Menurut Sarpin, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Yang kedua, menurut Shane, budaya organisasi adalah sebuah pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh sebuah kelompok. Tujuannya, organisasi bisa belajar mengatasi dan menanggulangi masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga, Kretner dan Kiniki menyatakan budaya organisasi biasanya digambarkan dalam arti yang sama, pola dari kepercayaan, simbol, ritual, dan mitos yang berkembang dari waktu ke waktu berfungsi sebagai perekat yang menyatakan organisasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan pemateri selanjutnya yaitu Ulfah. Silakan menyampaikan materinya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya, menurut Latan 1998 berpendapat budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarah pada perilaku anggota organisasi. Semua organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Dan selanjutnya, menurut Susanto mengatakan budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi dalam organisasi sehingga setiap organisasi wajib memahami dan bertingkah laku serta berperilaku sama. Selanjutnya, teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yakni tindakan rutinitas dan percakapan serta makan yang diletakkan oleh terhadap simbol tersebut dalam perusahaan. Budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya. Adapun beberapa asumsi dasar mengenai teori budaya organisasi, antara lain, yang pertama, asumsi terhadap nilai organisasi.
Anggota organisasi yang menciptakan dan mempertahankan persamaan yang sama mengenai realitas organisasi sehingga pemahaman mereka mengenai nilai-nilai organisasi lebih baik. Yang kedua, ada asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Saat orang bisa memahami simbol tersebut, maka seorang bisa bertindak berdasarkan budaya organisasi. Dan yang ketiga, ada asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Setiap perusahaan pasti memiliki budaya organisasi yang bervariasi, dan interpretasi tindakannya juga beragam, karena setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Setiap individu dalam organisasi tersebut juga menafsirkan budaya organisasi secara berbeda, tapi perbedaan budaya dalam organisasi justru seringkali menjadi kekuatan dari organisasi tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vini. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi budaya organisasi. Slide selanjutnya. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari sesuatu. Misalnya, suatu organisasi sangat menekankan budaya kedisiplinan, maka anggotanya akan memiliki identitas bahwa mereka kumpulan orang-orang yang disiplin. Yang kedua, alat untuk mengorganisir. Fungsi budaya organisasi yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk satu kesatuan. Nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa menjadi batasan-batasan yang harus dipahami dan dipatuhi semua anggotanya. Hal ini bisa membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Selanjutnya, meningkatkan kekuatan organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksudnya, meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Karena itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar tepat mengenai tutur kata dan tingkah laku para anggotanya. Yang keempat, mengontrol perilaku. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Yang kelima, mendorong kinerja anggota. Budaya organisasi juga berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga budaya organisasi akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi mereka lebih sadar bahwa kepentingan bersama harus lebih diprioritaskan. Yang terakhir, menentukan tujuan organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak. Tujuannya adalah penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devina. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat adalah jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Setiap anggota akan merasa sangat menikmati pekerjaannya dan menganggap setiap pekerjaannya sebagai pengalaman baru dalam budaya organisasi yang kuat. Artinya, mereka akan menerima peran dan tanggung jawabnya di sebuah organisasi atau perusahaan dengan sepenuh hati atau sukarela. Yang kedua adalah budaya organisasi yang lemah. Budaya organisasi yang lemah adalah jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawab hanya karena rasa takut pada pimpinan. Mereka takut dengan segala macam kebijakan organisasi, sehingga mereka lebih menganggap organisasi sebagai platform untuk mencuri penghasilan, tapi mereka juga tidak merasa terikat dengan organisasi atau perusahaan tersebut.
Next. Selanjutnya adalah jenis budaya organisasi menurut ahli, yaitu menurut Noe dan Mondi. Yang pertama adalah budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif. Budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan rasa saling percaya pada bawahan atau anggota organisasi. Budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif juga memiliki sifat komunikasi yang lebih terbuka, kepemimpinan yang suportif dan perhatian, penyelesaian masalah bersama, otonomi pekerja, serta berbagai segala informasi. Yang kedua adalah budaya organisasi yang tertutup dan otokratis. Budaya organisasi yang tertutup dan otokratis ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, tetapi tidak didukung dengan rasa saling percaya. Maksudnya adalah pencapaian tujuan dari organisasi ini lebih dipaksakan oleh pimpinan ke anggotanya. Bahkan budaya organisasi yang tertutup ini juga memiliki sifat kepemimpinan otokrasi yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Devina. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Berliana. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik budaya organisasi. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Mereka perlu didorong untuk melakukan inovasi. Di sisi lain, seluruh anggota juga harus lebih berani mengambil risiko ketika berinovasi. Yang kedua, yaitu perhatian terhadap detail. Organisasi mengharapkan para anggotanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Yang ketiga, orientasi hasil. Orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi risiko serta sistematis. Yang keempat, orientasi orang. Dalam konteks budaya organisasi, suatu organisasi bisa berorientasi pada anggotanya yang turut bergabung. Selanjutnya, yang kelima, orientasi tim. Orientasi tim bisa diartikan sebagai kegiatan kerja yang diorganisasikan sekitar anggota organisasi. Yang keenam, yaitu agresivitas. Agresivitas adalah suatu kondisi di mana setiap anggotanya cenderung lebih kompetitif dan agresif. Yang terakhir, yang ketujuh adalah stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mita. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh budaya organisasi. Terdapat kerapian administrasi, yaitu contoh budaya organisasi yang dibutuhkan untuk memperlancar kinerja perusahaan, khususnya terkait dengan surat menyurat, keuangan, pendapatan karyawan, daftar barang masuk atau keluar, dan lainnya. Yang kedua, terdapat kedisiplinan. Juga termasuk budaya organisasi yang melekat pada citra perusahaan sekaligus karakter orang-orang yang sukses dalam menghargai waktu. Yang ketiga, terdapat inovasi. Inovasi juga termasuk dalam salah satu contoh budaya organisasi, anggotanya menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, terdapat pembagian wewenang yang jelas, yaitu karena kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas, maka anggota organisasi atau karyawan perusahaan akan kebingungan dan tidak bisa bekerja optimal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan materi ini, budaya organisasi adalah suatu karakteristik atau kebiasaan di suatu kelompok yang dimana sudah mempunyai tujuan tertentu, dan apabila budaya organisasi ini buruk, tidak akan berjalan mulus karena mereka hanya takut pada atasan, bukan karena tanggung jawab yang telah diberikan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf apabila memiliki kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.